Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Duyaryanti dari kelas BC242 dengan NIM 2404075120111. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian penilaian, jenis penilaian, bentuk penilaian, dan juga fungsi penilaian. Nah, di sini yang pertama itu apa sih pengertian penilaian? Penilaian dalam pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian itu tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses belajar dengan tujuan itu untuk mengetahui kemampuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, di sini juga ada jenis-jenis penilaian. Yang pertama itu penilaian di diagnostik. Ini dilakukan di awal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Kedua itu penilaian formatif. Ini dilakukan selama proses pembelajaran, bertujuan untuk memberikan umpan balik sehingga guru dan siswa dapat memperbaiki proses belajar. Yang ketiga, penilaian sumatif. Penilaian ini dilaksanakan di akhir suatu periode, misalnya itu akhir semester. Ini untuk mengetahui pencapaian hasil belajar secara menyeluruh. Keempat, penilaian otentik. Penilaian ini menilai kemampuan siswa dalam konteks dunia nyata, misalnya melalui proyek atau portofolio. Adapun bentuk penilaian. Yang pertama itu adalah tes tertulis seperti ulangan harian, ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Terus penugasan. Penugasan itu seperti kayak tugas rumah, proyek, portofolio, laporan praktikum. Pengamatan yang ketiga itu ada pengamatan langsung, observasi sikap dan perilaku selama proses pembelajaran. Yang keempat, penilaian kerja atau performance assessment seperti praktik, presentasi, dan unjuk kerja. Di sini adapun fungsi-fungsi penilaian. Penilaian itu memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama itu formatif, untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Terus kedua itu sumatif, untuk mengetahui pencapaian hasil belajar di akhir periode. Yang ketiga, diagnostik, untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan khusus peserta didik dalam pembelajaran. Keempat, penentuan kebijakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan seperti kenaikan kelas, remedial, dan pemberian penghargaan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.